katanya udah bakar istana kan? Hah? Kok bisa-bisanya tiga aku ngelakuin ini, ha? Bikin masalah aja kok terus Ison. Iya, aku yang udah bakar istana nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan sebuah cerita dari kisah kerajaan masa lampau di Semenanjung Korea dulu, Wak. Tapi ini sebelum aku masuk ceritanya, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak, Wak, membayangkan gimana rasanya hidup sebagai anggota kerajaan yang tinggal di istana mewah, punya barang-barang mewah dan juga disegani banyak orang? Sekilas kelihatannya memang menyenangkan kali kan, Wak? Tapi kehidupan kerajaan yang terjadi di Korea, khususnya pada masa dinasti Joseon, ternyata tidak semenyenangkan itu, Wak. Justru pada masa itu ada serangkaian aksi kriminal yang membuat kerajaan ini diliputi perasaan was-was setiap harinya. Dan parahnya lagi, Wak, orang yang bertanggung jawab atas kejadian mengerikan ini justru berasal dari keluarga kerajaan itu sendiri, yaitu sang putra mahkota yang bernama Pangeran Sado. Emang apa yang dilakukan sama Pangeran Sado ini, Nadia? Nah, sebenarnya, Wak, kisah tentang Pangeran Sado ini cukup menuai pro kontra. Ada yang menganggap bahwa dia ini sebagai pelaku, which is si orang yang jahat ini, tapi ada juga yang menganggap dia itu sebagai korban karena kondisinya yang nggak sehat dan juga karena akhir hidupnya yang sangat tragis. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Ini kisahnya menarik kali. Kalian harus tonton video ini sampai habis, Wak, betul aja. Dan sekarang tanpa berlama-lama baru kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Pangeran Sado ini lahir di Korea Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 1735 dengan nama asli Yiseon. Dia ini adalah anak kedua dari Raja Yongjo dan selirnya yang bernama Lee Yongbin. Nah, kelahiran Pangeran Yiseon ini, kita sebutnya Yiseon dulu, Wak, ya, sebelum nanti akhirnya kita sebut dia Pangeran Sado. Nah, kelahiran dari Pangeran Yiseon ini, Wak, disambut dengan sukacita kali, Wak, karena rajanya atau bapaknya yang pada saat itu sudah berusia 42 tahun akhirnya memiliki anak laki-laki sebagai pewaris tahta. Sebenarnya juga nih ya, sebelum Pangeran Yiseon ini lahir, Wak, Raja Yongjo ini atau bapaknya ini udah pernah punya anak laki-laki namanya Pangeran Hyojong, tapi anak pertamanya itu meninggal waktu dia masih 9 tahun. Itulah kenapa walaupun Yiseon ini merupakan anak kedua, dia tetap berada di urutan pertama sebagai pewaris tahta ya. Nah, di bulan-bulan pertama kelahirannya, Wak, si bayi Yiseon ini sudah menunjukkan banyak sekali keajaiban. Waktu usianya baru 4 bulan, Wak, dia udah bisa jalan. 4 bulan loh. Terus waktu dia 6 bulan dia sudah bisa merespon setiap kali dipanggil sama bapaknya. Pada saat dia usia 7 bulan, dia sudah bisa membedakan arah mata angin, barat, timur, selatan, utara tuh udah bisa, dia 7 bulan. Dan pada saat dia sudah berusia 2 tahun, Yiseon ini udah mulai belajar menulis, Wak. Kecerdasan Pangeran Yiseon ini membuat orang-orang semua terpana, termasuk salah satu gurunya yang mendampingi dia belajar. Jadi pada suatu hari, Wak, ketika kegiatan belajar itu tengah berlangsung, Yiseon yang pada saat itu masih berusia 3 tahun waktu itu ya, pernah nggak sengaja membaca kata mewah dan mahal ya dalam sebuah buku gitu. Nah, lalu dengan satu jarinya, Wak, Yiseon ini menunjuk tulisan kata mewah. Terus satu jarinya lagi dia tunjuk ke pakaian yang lagi dia pakai. Terus dia ngomong apa? Ini mewah. Aku nggak mau memakai pakaian ini. Aku akan malu jika memakai pakaian mewah. 3 tahun dia ngomong kayak gitu. Dengar kayak gitu apa nggak terkejut gurunya kan? Kok anak sekecil ini udah bisa membedakan antara mana yang mahal dan mana yang mewah? Nah, akhirnya karena penasaran nih, gurunya ngetes Yiseon, Wak. Dia bawakanlah itu 2 pakaian dari bahan yang berbeda. Satu dari kain sutra, terus satunya lagi dari kain katun. Terus gurunya nanyalah ke Yiseon ini kan, yang mulia, dari 2 pakaian ini mana yang mewah dan mana yang tidak mewah, yang mulia, kata gurunya. Dengan mudah, Wak, Yiseon jawab, yang dari kain sutra itu yang mewah dan dari kain katun ini yang tidak mewah. Oke, baik. Lalu dari 2 bahan ini pangeran akan lebih memilih yang mana, kata gurunya nanya lagi. Dan Yiseon menunjuk pakaian yang berbahan katun sambil yang ngomong kayak gini, aku mau yang ini aja, sambil nunjuk katun kan, ini yang lebih baik. Itu katanya, Wak. Nah, kejadian-kejadian unik tentang Pangeran Yiseon inilah kemudian akhirnya langsung itu kan diceritakan semuanya ke Raja Yongjo, which is bapaknya. Nah, dengar hal itu Raja Yongjo pun semakin gembira lagi. Wah, putra mahkotaku betul-betul anak yang sangat cerdas. Pasti kelak ini dia akan menjadi raja yang sangat luar biasa, kata bapaknya. Nah, lalu untuk mempersiapkan Yiseon ini sebagai pewaris kerajaan, Wak, Raja Yongjo ini pun memutuskan untuk memindahkan Yiseon ke
Chosung Pavilion namanya, yaitu tempat tinggal khususnya putra mahkota. Nah, Raja Yongjo ini beranggapan bahwa di sana itu, di pavilion ini, Yisun ini akan mendapatkan pendidikan yang intens dan juga eksklusif gitu. Wah, aku ini cerdas nih, dia harus dapat pendidikan yang lebih intens lagi, dia harus banyak belajar lagi biar dia makin cerdas, kata bapak kayak gitu. Tapi sedihnya, Wak, hal itu juga yang membuat Yisun ini harus tinggal terpisah lah dari orang tuanya sejak dia masih kecil kan. Soalnya kan raja sama ratu itu bakal balik ke istana lagi, Wak. Jadi Yisun tuh nggak bisa ketemu orang tuanya setiap waktu lah kayak gitu. Dia dipisahkan dari kecil, itu ada dipisahkan untuk lebih belajar lagi lah di tempat itu privat lah gitu kan. Nah, selama tinggal di Chosung Pavilion itu, Wak, Yisong ini menghabiskan sebagian besar waktunya tentunya untuk belajar. Sebagai anak yang memang udah cerdas dari lahir, Wak, ya tentu nggak sulit bagi Yisun ini untuk mengikuti semua pelajaran kan. Tapi lama-kelamaan kegiatan belajar terus-terusan itu ya lama-lama juga bikin si Yisun ini bosan ya kan. Dan hal itu membuat salah satu pengasuhnya yang jadi khawatir, Wak. Dia ngomong kayak gini dalam hatinya kan, kalau Yisun ini selalu dipaksa belajar terus nanti bisa depresi anak ini. Dia bisa jadi nggak semangat nih. Mau bagaimanapun dia ini tetap anak-anak yang juga butuh waktu bermain. Kalau Raja Yongjo mau mendidiknya dengan cara yang ketat, adalah biar aku aja lah yang mengizinkan Yisun ini bermain untuk bisa melampiaskan rasa frustasinya, kata si pengasuhnya ini, Wak. Inisiatif dia. Dah, akhirnya supaya Yisun ini nggak stres, pengasuhnya pun membuatkan dia kayak permainan pedang-pedangan gitu loh, Wak, untuk si Yisun. Yisun pun menerima pedang mainan itu dengan sangat gembira sampai hampir setiap hari dia menghabiskan waktunya hanya dengan bermain pedang-pedangan gitu aja, Wak. Permainan bela diri lah gitu kan. Nah, ketika si Yisun ini lagi senang-senangnya bermain, pada suatu hari dia tiba-tiba kepikiran sesuatu yang bikin dia nih jadi mulai cemas, Wak. Dia mikir gini, di sini kan harusnya aku belajar. Gimana nanti kalau ayah tahu aku malah sibuk bermain di sini? Pasti ayah bakal marah kali sama aku. Cemas dia. Nah, atas pemikirannya itu, Wak, Yisun si kecil ini pun mulai diserang perasaan cemas. Lama-kelamaan kecemasan yang dirasakan sama Yisun ini pun mulai berimbas ke karakternya ya. Yisun yang semula terkenal sangat cerdas, sangat cekatan, perlahan-lahan berubah menjadi pendiam dan juga lamban geraknya, Wak. Bahkan ketika ayahnya si Raja Yongjo itu menanyakan hal-hal yang sederhana lah gitu kan, Yisun ini malah jadi butuh waktu yang sangat lama untuk menjawab pertanyaan simpel itu. Bukan karena Yisun ini nggak tahu jawabannya, Wak. Dia cerdas kok, dia pintar dan dia pun tahu sebenarnya jawaban dari pertanyaan bapaknya itu apa. Tapi Yisun itu merasa jadi kayak ketakutan dan khawatir kalau jawaban itu salah dan dia terlihat bodoh gitu di mata bapaknya. Dia punya kecemasan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Raja Yongjo pun mulai menyadari kayak ada yang berubah lah ini dari anak aku nih. Kok bisa anakku yang tadinya cerdas, jawabnya pintar, jawabnya cepat, tiba-tiba berubah jadi lambat kayak ini dan nggak sepintar biasanya, kata bapak udah mulai agak curiga nih. Di sini Raja Yongjo pun curiga pasti ada sesuatu nih yang terjadi selama Yisun tinggal dan belajar di pavilion ini. Lalu ketika Raja Yongjo ini mencoba mencari tahu, akhirnya ketahuan lah itu. Ternyata Yisun ini lebih sering bermain permainan bela diri di pavilion itu daripada belajar. Wah, marah besar Raja waktu itu, Wak. Pengasuhnya Yisun itu yang akhirnya ngasih mainan pedang-pedangan itu diusir sama Raja. Dan Yisun yang pada saat itu baru 4 tahun, Wak, langsung dimarahi habis-habisan sama bapaknya. Kamu ini gimana, Bapak? Taruh kamu disini buat belajar malah main-main. Kamu 4 tahun, Wak, diomel-omelin. Nah, sejak kejadian itu Raja Yongjo yang awalnya sangat-sangat menyayangi Yisun, Wak, lama-kelamaan berubah jadi gampang marah dan sering membentak Yisun yang masih kecil ini. Setiap kali Yisun ini nggak mau belajar, Wak, pasti langsung nak marah tuh. Bahkan nggak jarang juga Yisun ini juga dimarahi atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Dan akibatnya Yisun ini selalu ketakutan dan merasa tidak nyaman lah itu berada di dekat bapaknya. Jadi makin takut ya. Yisun pun menghabiskan masa kecilnya dengan penuh tekanan, Wak. Dan hal inilah yang membuat kecemasan yang dia rasakan pun semakin besar lagi. Tapi sayangnya Raja Yongjo ini, si bapaknya ini nggak sadar, Wak, kalau Yisun ini sebenarnya nggak baik-baik aja gitu loh. Yisun ini terus dipaksa untuk belajar dan menjalankan berbagai tradisi kerajaan. Nah, sesuai sama tradisi kerajaan mereka, Wak, pada tahun 1744 ketika Yisun ini baru berusia 9 tahun, dia dinikahkan dengan seorang putri dari keluarga bangsawan yang bernama Hyeogyong. Bukan Hyeogyong, Nadia, Hyeogyong. Maaf ya, Wak, ya, kalau ada salah penyebutan nama. Aku nggak ahli kali dalam bahasa Korea. Pokoknya tulisannya kayak gitu, Hyeogyong lah gitu kan. Sama wanita cantik
kelas bangsawan namanya Hyeogyong Wak ya. Usianya waktu itu masih sama-sama 9 tahun loh. Dan karena mereka menikah di usia muda, awalnya interaksi antara Yisong sama si Hyeogyong ini sama istrinya ini lebih mirip macam teman main aja Wak. Dan pada saat itu mereka juga masih tinggal terpisah memang. Nah, mereka itu baru tinggal bersama pada tahun 1749 pada saat keduanya sudah sama-sama berusia 14 tahun. Dan masih di tahun yang sama Wak, di tahun 1749 itu Raja Yongjo tiba-tiba menunjuk Pangeran Yison untuk mengemban tugas baru, yaitu mengemban tugas sebagai bupati. 14 tahun tuh. Nah, dengan kondisinya yang nggak stabil ditambah lagi usia yang masih sangat muda itu Wak, sebenarnya nih Yison ini merasa belum mampu lah gitu untuk menjadi bupati Wak. Walaupun dia secerdas apapun, aku kayak belum mampu lah ini memimpin suatu daerah gitu kan. Alhasil setiap kali ada masalah nih di tempat itu, Yison ini akan terlebih dahulu mengirim surat ke bapaknya, ke Raja Yongjo gitu Wak, untuk meminta pendapat. Bapak, menurut Bapak apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, nanggapin surat itu, surat dari bupati which is anaknya Raja Yongjo, jadi marah juga. Kok aku nggak bisa nyelesain masalah sepele kayak gini, ha? Terus apa gunanya ada kau di sana? Terus apa gunanya bupati di situ kalau sedikit-dikit langsung nanya ke raja dulu? Kata sih diomelin sama bapaknya Wak. Nah, karena takut dengan teguran bapaknya, udahlah itu kan Pangeran Yison pun mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri nih. Dia nggak nanya lagi sama bapaknya, kan orang dimarahin sama bapaknya setiap kali nanya pendapat dia. Tapi ketika raja mengetahui hal itu, raja tahu kalau Yison inisiatif ngambil permasalahan sendiri, ngambil keputusan sendiri. Tahu itu, raja pun marah juga. Kok berani-berani aku ngambil keputusan tanpa nanya nasihat aku dulu, ha? Apa aku nggak konsultasi sama aku dulu? Kalau nanti ada apa-apa gimana? Berani aku tanggung jawab? Kena omel lagi. Aku nggak bingung jadi Yison waktu itu. Nah, hanya dimarahin, nggak nanya juga dimarahin. Jadi Raja Yongjo tuh nggak pernah puas gitu loh dengan apapun yang dilakukan sama Yison. Nah, dan ini juga dapat hukuman loh Wak. Sebagai hukumannya, Pangeran Yison itu pun tidak pernah diizinkan untuk mengunjungi makam para leluhur selama bertahun-tahun. Ini tradisi seorang pemimpin Wak di sana, tapi nggak diizinin sama bapaknya. Dan selain itu Yison ini juga nggak boleh menghadiri acara-acara besar kerajaan Wak, macam pernikahan siapa, pengadilan apa, kompetisi memanah, pertunjukan seni, acara-acara hiburan, acara-acara penting nggak diizinin sama bapaknya. Nggak, kau jangan datang, bobok sial gitu kata. Nah, adanya hukuman-hukuman itu semakin memperparah kecemasan yang dirasakan sama Yison lah tentunya kan. Dan untuk mengatasi kecemasannya itu Wak, setiap malam Yison itu pun rajin lah dia baca kitab suci kan, yang dipercaya berisi mantra-mantra ajaib untuk bisa menyembuhkan penyakit. Tapi bukannya sembuh Wak, waktu itu Yison ini ya malah jadi sering berhalusinasi jadinya. Jadi setiap kali misalnya cuaca lagi mendung dikit nih, terus terdengar macam suara petir gitu lagi kan, Yison ini refleks bakal menutup telinganya dan dia berkata, aku nengok Dewi Petir, aku dikutuk nih kayak gitu, tolong aku takut gitu katanya. Nah, melihat ada perilaku yang sangat janggal dalam diri Pangeran Yison, istrinya Hyeogyong tadi jadi curiga, kenapa suamiku sifatnya aneh kayak gini ya? Apa jangan-jangan sebenarnya dia ini sakit ya, kata Hyeogyong. Nah, Hyeogyong ini pun dari sana udah yakin Wak, pasti nggak beres nih sama laki aku sama si Yison ini kan. Tapi sayangnya raja malah nggak sependapat sama Hyeogyong Wak. Hyeogyong kan ngadu lah juga ke mertuanya which is ke raja kan. Nah, di sana raja itu tetap menganggap kalau Yison ini sebenarnya sehat kok. Dia cuma lagi nyebelin aja, makanya harus ditegur dan juga dimarahi, kata bapak kayak gitu. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari Wak, serangkaian peristiwa mengerikan itu pun mulai terjadi di istana yang tadi aku bilang di awal. Adanya peristiwa inilah yang membuat raja pun sadar kalau anaknya sang pangeran mahkota ini memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, kejadian apa itu baru kita masuk. Jadi Wak, pada tahun 1749 pada saat Yison ini berusia 14 tahun, Hyeogyong istrinya itu melahirkan anak pertama mereka. Dikasihlah nama siapa? Uiso nama anak pertama ya kan. Tapi sayangnya Uiso ini meninggal pada saat usianya baru 2 tahun. Terus di tahun 1752 waktu Yison sama istrinya sudah berusia 17 tahun, Hyeogyong kembali lagi melahirkan anak kedua yang bernama Yisan. Nah, Yison menyambut kelahiran anak keduanya dengan rasa gembira Wak. Tapi hal itu juga membuatnya khawatir juga waktu anak keduanya lahir. Aku sendiri aja sering bikin masalah loh di kerajaan, dan sekarang aku punya anak. Apakah ini akan baik-baik aja? Dalam hati udah mikir kayak gitu Wak. Nah, apa yang dikhawatirkan sama Yison ini betulan terjadi rupanya. Di tahun yang sama dengan kelahiran anak keduanya itu Wak, kelahiran anak yang hampir sama namanya itu Yisan tadi itu Wak, kesehatan mental Yison semakin down. Kondisi ini semakin parah lagi ketika pada suatu malam waktu tiba-tiba terjadi kebakaran di sana.
istana kebakar. Nah sebenarnya kebakaran itu disebabkan gegara emang ada sebabnya, ada lilin-lilin yang tidak sengaja jatuh terus kena ke tumpukan kertas. Tapi karena Raja Yongjo itu memang dasarnya sejak awal dia udah sensi sama Yisun, Wak. Alhasil tanpa mencari tahu lebih dahulu, Raja Yongjo ini langsung menuduh Yisun yang sudah bakar istana ini. Dibentaknya lah Yisun lagi, kok udah bakar istana kan? Hah? Kok bisa-bisanya tiga aku ngelakuin ini, ha? Bikin masalah aja kok terus Yisun kata Raja kayak gitu. Nah dengar bentakan bapaknya itu, Yisun yang ketakutan tuh udah sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Wak. Padahal dia tahu betul kalau kebakaran itu memang gara-gara lilin jatuh ke tumpukan kertas, memang terjadi secara tidak sengaja. Tapi Yisun tuh nggak kuat gitu loh untuk menjelaskan hal itu. Toh pun kalau aku ngomong jujurnya, bapakku bakal nggak percaya juga. Akhirnya apa, Wak? Dengan badan gemetar Yisun bilang, iya, aku yang udah bakar istana nih, itu katanya. Nah pengakuan Yisun ini langsung bikin Raja tuh makin kesal lagi lah sama dia ya kan. Raja pun langsung ditinggalkan siapa itu sendirian, dan tepat setelah Raja itu pergi, Wak, disitulah Yisun langsung jatuh pingsan. Pingsan dia langsung, saking dia cemas, saking dia takutnya tuh, ha. Terus baru beberapa waktu kemudian Yisun pun terbangun dari pingsannya dan sudah ditemani sama istrinya Hyugyeong. Lalu dengan perasaan sedih, Wak, Yisun bilang lah itu ke istrinya kan, aku nggak tahu nih gimana caranya untuk tetap bertahan hidup istriku, katanya. Nah belum sempat Hyugyeong itu menjawab apa-apa, Yisun ini udah lebih dulu beranjak pergi dia, Wak, dari tempat tidurnya itu kan. Dia beranjak pergi, dia pergi ke sumur yang ada di belakang istana kan. Lalu Yisun pun yang sudah merasa sangat putus asa itu tiba-tiba lompatlah dia ke dalam sumur itu untuk menghilangkan nyawanya sendiri, Wah. Tapi karena dia putra mahkota kan, tentunya aksi nekat itu langsung dicegah lah sama si Hyugyeong juga, sama istrinya, sama beberapa pengawal di sana. Lalu beberapa hari kemudian, Wah, Hyugyeong pun membawa Yisun ini untuk bertemu dengan ayahnya Hyugyeong, which is mertuanya Yisun. Mertuanya ya, bukan bapak, bukan raja. Ketemu lama mertuanya. Nah hubungan antara Yisun sama mertuanya untungnya cukup dekat, Wak. Di hadapan mertuanya, Yisun ini curhat lah itu tentang perasaannya yang sangat terluka karena dituduh membakar istana sama bapaknya sendiri. Dia juga bilang lah kalau sepertinya dia itu udah punya penyakit yang gak kunjung sembuh juga. Yisun juga ngerasa malu dengan kondisinya itu, dan lagi-lagi dia merasa kalau sepertinya dia itu gak bisa bertahan hidup. Dia ceritain itu sama mertuanya kan. Nah menanggapi curhatan itu, Wak, dengan lembut mertuanya bilang, mohon bersabar Yisun dan berusaha lebih keras lagi. Anggap saja ini bentuk pengabdianmu kepada orang tuamu, kata mertuanya kayak gitu. Nah, setelah dia curhat sama mertuanya, di situ Yisun udah merasa jauh lebih tenang, Wak. Dia bisa bercerita dan ada juga orang yang mau mendengarkan cerita dia kayak gitu kan. Mertua ini memang selalu bisa memberikan nasihat yang menyejukkan hatinya lah gitu, Wak. Tapi sayangnya lagi hal itu juga tidak bertahan lama, karena beberapa saat kemudian Yisun ini kembali melakukan hal-hal yang jauh lebih ekstrim lagi dari sebelumnya. Nah, jadi, Wak, karena memang udah frustasi dengan kondisi yang tidak kunjung membaik, Yisun ini mulai berani melampiaskan kekesalannya itu dengan cara memukul istrinya, dipukulnya juga dayang-dayangnya, dan para pelayan di istana, Wak. Nah, salah satu pelayan yang pernah jadi sasaran kekesalannya si Yisun ini adalah namanya Kim Han-che. Jadi ceritanya dari berbagai sumber yang aku baca, Wak, disebutkan bahwa katanya Yisun ini memang punya fobia dengan pakaian, Wak, katanya. Dan selalu kesulitan dalam memilih pakaian, sampai-sampai Hyugyeong istrinya itu harus menyiapkan sekitar 20 sampai 30 setel baju untuk Yisun setiap kali dia mau ganti baju. 20 sampai 30 harus disiapkan, dijajarkan. Dan setiap kali Yisun ini menemukan ada baju yang nggak dia suka aja gitu, Wak, ya, Yisun ini akan langsung dibakar ya baju tuh. Nah, pada suatu hari ini di tahun 1757 ketika mereka sudah berusia 22 tahun, Yisun ini lagi milih pakaian dibantu sama Kim Han-che, inilah asisten dia kan. Lalu pada saat Yisun ini mencoba satu persatu setel pakaian itu, pakaian yang udah disiapkan sama si Kim ini, wajahnya Yisun ini tiba-tiba berubah merah. Di situ Kim langsung sadar, wih, pasti baju yang aku siapkan ini nih, itu pasti dari sekian baju yang sudah aku siapkan nggak ada satupun yang pangeran suka nih, kata Kim Han-che kayak gitu. Dan ngerti dia kan, Wak. Dan ternyata betul, pada saat itu Yisun ini berkali-kali komplain, aku nggak mau baju yang ini, dikasih lagi baju yang baru kan, nggak, yang ini kainnya gatal, dikasih lagi yang baru, nggak, ini terlalu ketat bajunya, nggak mau ini, ya dikasih lagi baju, nggak, ini terlalu kasar, ganti, pokoknya nggak mau, aku nggak mau. Nah lalu setelah ganti baju berkali-kali, Wak, Kim pun akhirnya berhasil menemukan satu setel pakaian yang Yisun suka. Oke lah, yang ini boleh lah. Lega kali lah hati Kim. Wah, akhirnya dapat nih dari puluhan baju tuh kan, Wak. Tapi, nih kan udah dapat nih bajunya. Tapi ketika Kim membantu Yisun memasangkan sabuknya, kan ada sabuk tuh, Wak. Disitulah Kim melihat wajahnya Yisun balik merah lagi. Aduh.
nada tinggi. Yison langsung bentak, apa nih? Aku nggak suka sabuk ini, cari yang lain. Ambil semua koleksi sabuk yang ada, aku nggak mau yang ini, katanya. Datanglah si Kim kan, bawa setumpuk sabuknya dia punya tuh, ditunjukkan ya, dikasihkan, dicoba-coba. Tapi nyatanya tidak ada satupun sabuk yang Yison suka. Lalu dengan emosi yang meluap-luap, Yison ini pun tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang panjang, dikibaskannya ke lengan Kim. Set sekali, berdarah-darah lah lengannya si Kim langsung. Tapi meskipun Kim ini sudah terluka, Yison ternyata belum puas di situ. Yison kembali mengayunkan pedangnya untuk yang kedua kalinya, tapi yang untuk kedua ini diarahkannya ke leher si Kim. Bisa kalian tebak, hanya dengan sekali tebas lehernya Kim pun terpisahlah itu dari badannya. Tewas Kim Hanche itu, gegara sabuk nggak ada yang cocok. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Yison ini ditentengi kepalanya si Kim itu yang udah berlumuran merah-merah itu. Dan seolah dia ingin menunjukkan amarahnya, Yison ini memperlihatkan kepalanya si Kim ini ke dayang-dayang yang lagi bekerja, sama ke istri juga. Tuh, dah dibuang. Nah, melihat perbuatan Yison, semua orang apa nggak ketakutan di situ. Dan sejak saat itu kehidupan di istananya Yison ini sudah tidak pernah sama lagi sejak kejadian Kim Hanche. Jadi sejak tragedi tewasnya Kim itu, Yison merasa bahwa menghilangkan nyawa seseorang ternyata bisa membuat dia senang. Alhasil Yison pun sang putra mahkota ini makin menjadi-jadi lagi. Tiap kali ada pelayan yang datangnya telat dikit langsung sikat. Tiap ada pelayan yang terlalu banyak omongan, langsung saat. Kalau ada pelayan yang nggak bisa bantu dia milih baju, pokok betul-betul saat senggol bacok istilahnya. Enteng kali tangan yang ngelukain orang tua. Bahkan astagfirullahaladzim, bahkan ada yang bilang kalau aja Yison ini berhasil memakai baju tanpa melukai seseorang, itu merupakan sebuah keajaiban yang harus disyukuri. Jadi setiap kali dia ganti baju pasti dia ngelukain orang. Tapi kalau sampai dia pakai baju baru tapi nggak ada orang yang mati, ya itu berarti sebuah keajaiban. Dan tentunya atas perbuatan Yison ini, setiap harinya pasti akan ada aja mayat yang keluar dari istananya. Berbagai sumber menyebutkan kalau pada masa itu diperkirakan Yison ini sudah menghabisi sedikitnya 100 orang. Dan nggak cuma itu aja, Yison ini juga diketahui sering memaksa para dayang-dayangnya ini untuk berhubungan badan sama dia. Bahkan nih, mohon maaf, adik perempuannya sendiri sempat mau digitukan ya. Dan selain itu, Yison ini juga sering mabuk-mabuan, yang mana hal ini juga merupakan pelanggaran yang sangat berat pada masa dinasti Joseon. Pangeran mahkota mabuk-mabuk. Dan selagi dia mabuk ini, Yison ini juga dianiaya juga Hyung tuh istrinya, sama Yisan istri sama anaknya. Dilemparnya mereka pakai barang-barang yang ada dekat dia. Kok disiksa juga, Bahkan kabarnya Hyung tuh pernah dilempar pakai papan catur sampai hampir bikin matanya buta loh. Udah mulai kasar sama abusive dia ini, sama istri dan anaknya itu. Sangat dia sayang padahal. Nah, kabar tentang Pangeran Yison ini pun akhirnya didengarlah sama bapaknya, sama Raja Yongjo. Dan pada saat itu, sebenarnya raja ini udah mengetahui semua perbuatan kriminal yang dilakukan sama anaknya, sama pangeran mahkota, sama Yison ini. Tapi raja ini ingin mendengar secara langsung nih dari Yison kan. Baru ini lah, kenapa anak aku nih? Kayak aku harus ngomong lah sama dia. Akhirnya untuk pertama kalinya raja pun mengajak Yison ngobrol berdua aja, empat mata. Anak bapak Diptok. Yison waktu itu udah ketakutan kali waktu nengok bapak. Dia nengok bapaknya udah takut. Dia yang dikenal pembunuh berdarah dingin lah kali gitu kan di istananya kan. Tapi nengok bapaknya takut lagi, gemetar lagi deh. Wah gitu. Tapi di saat yang sama, secara naluri ya, Yison ini juga gak pernah bisa berbohong sama ayahnya sendiri, Jadi akhirnya di situ raja nanya lagi waktu Diptok ini kan, raja nanya, apa yang sebenarnya terjadi anakku? Sambil gemetar Yison jawab, Pak, setiap kali aku marah aku nggak bisa nahan diri. Hanya setelah aku ngabisin sesuatu, entah itu ayam atau bahkan manusia, disitulah aku baru bisa merasakannya. Gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Kata bapaknya lagi, karena aku sangat terluka, Pak. Apa yang buat kamu terluka? Aku sangat terluka karena kau adalah ayahku, tapi kau tidak mencintaiku. Itu kata Yison. Aduh, merinding aku, Aduh, sedih aku bagian sini. Nah, apa yang disampaikan sama Yison ini, langsung bikin raja gitu, langsung tohok dia, Raja yang biasanya selalu ngebentak-bentak sikit-sikit marahin Yison kan, tiba-tiba langsung berubah lembut dia, Dia bilang, "Nak, maafkan ayah. Mulai sekarang ayah tidak akan seperti itu lagi." Baru sadar raja di situ. Semua kejadian ini bikin Raja Yongjo itu sadar kalau anaknya memang lagi tidak baik-baik saja. Memang anakku lagi sakit ini. Nah, dari perilakunya, Yison ini menunjukkan gejala seperti pengidap bipolar, depresi akut, kecemasan berlebih, dan juga OCD.
Tapi seperti yang kita tahu Wak, pada masa Joseon itu kan isu tentang kesehatan mental kan nggak seramai sekarang kan Wak. Jadi Raja Yongjo pun nggak tahu nih dia ini harus melakukan apa untuk bisa menangani Yisun. Hingga akhirnya pada suatu hari Wak, Raja Yongjo pun mendapatkan sebuah ide yang mind blowing. Dan dari idenya itulah Wak, Yisun pun menemui akhir hidupnya dengan cara yang tragis. Untuk mengakhiri semuanya, ada cerita yang tragis di sini masuk. Jadi Wak, semakin hari kondisi kesehatan mentalnya Yisun ini semakin memprihatinkan. Dan hal itulah yang membuat ayah dan ibunya, Raja dan Ratu itu merasa khawatir. Mereka tahu nih kalau Yisun ini melakukan semua kejahatan itu bukan karena dia berniat ingin melakukannya memang. Tapi setiap kali Yisun ini marah, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya dan langsung menyerang dengan membabi buta. Mereka tahu itu semua. Bagaimanapun itu, perbuatannya si Yisun ini tetap saja membahayakan banyak orang lah, ya kan? Nah, akhirnya dalam suatu diskusi keluarga Wak, ibunya Yisun, Ucis Ratu itu bilang lah kira ke Raja, anak kita ini memang sakit dan meski aku sangat mencintainya, aku tetap tidak bisa mempercayainya. Kalau kita tidak segera mencari solusi atas masalah ini, bagaimana nasib dinasti Joseon? Cepat atau lambat dinasti ini bisa punah jika semua orang dihabisi sama anak kita Yisun. Lalu bagaimana nasib cucu kita Yisan? Bagaimana Raja? Dia adalah calon raja di masa depan. Kamu tidak akan bisa mengandalkan Yisun lagi. Kalau dia sampai jadi korban ayahnya, korban Yisun, siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Aku rasa Raja, akan baik bagi semua orang jika penderitaan yang Yisun rasakan selama ini dapat berakhir. Itu kata ibunya. Nah, pada saat mendengar hal itu, Raja langsung tahu apa maksud istrinya secara tersirat. Mengakhiri penderitaan Yisun sama artinya dengan menghilangkan nyawanya Yisun. Iyalah. Dan Raja pun langsung setuju sama hal itu. Bagaimanapun mereka harus melakukan tindakan tegas untuk melindungi Yisan, cucu mereka yang juga kelak akan menjadi raja penerus. Akhirnya udah diputuskan dengan Raja Ratu, kita habisi nyawa Yisun gitu. Akhirnya selang beberapa hari kemudian, Raja Yongjo pun mengumumkan bahwa gelar putra mahkota pada Pangeran Yisun secara resmi dicabut. Nah, ketika mendengar pengumuman itu, Yisun langsung shock, langsung pingsan lagi dia Wak. Di dalam hatinya dia sudah tahu betul apa maksud yang sebenarnya dari pencabutan gelar ini. Pangeran Yisun sudah punya firasat kalau hidupnya pasti tidak akan lama lagi. Dan ternyata betul Wak, tidak lama setelah gelarnya itu dicabut, Raja Yongjo pun tiba-tiba langsung mendatanginya dan meminta Yisun untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara memukulkan kepalanya ke batu. Pukul kepala kemudian. Nah, sampai sini mungkin kalian ada bertanya, nah, ngapa repot kali kayak gitu? Yisun ini kan terbukti udah pernah melakukan banyak sekali aksi kriminal, dia udah banyak kali bunuh orang. Nah, dia kenapa nggak dihukum mati aja? Kenapa nggak dieksekusi aja sama raja? Kenapa dia malah diminta menghilangkan nyawanya sendiri? Nah, jadi Wak, sesuai aturan kerajaan pada masa itu, setiap ada orang yang ditetapkan sebagai penjahat, hal itu juga akan berimbas pada keluarganya. Bukan hanya si pelaku yang melakukan kejahatan ini yang dianggap penjahat Wak, melainkan juga generasi di atasnya, which is bapaknya, dan generasi di bawahnya, which is anaknya, juga akan dicap penjahat. Jadi kalau secara hukum Yisun ini ditetapkan sebagai penjahat, berarti apa? Raja Yongjo, bapaknya, dan juga Yisan, anaknya, otomatis juga dianggap penjahat. Nah, Raja tidak mau seperti itu. Nah, dengan alasan itu tadi lah, makanya Raja Yongjo pun meminta Yisun untuk menghabisi nyawanya sendiri tanpa melalui proses hukum. Jadi dia memang disuruh bundir gitu. Nah, saat mendengar perintah Raja Wak, di situ Yisun yang memang dia padahal dasarnya memang udah gak mau hidup lagi kan, tetap takut juga deh. Dia ngerasa terpukul sehingga dia pun meminta maaf, memohon ampun dia sama bapak ya deh. Pak, maafin aku. Cuman keputusan Raja udah bulat. Akhirnya singkatnya nih, percobaan pertama itu pun berakhir gagal Wak. Jadi waktu disuruh hantam kan kepala ke batu tuh, enggak tewas siapa si Yisun. Coba berkali-kali nggak tewas. Nah, akhirnya Raja pun cari cara lagi nih Wak, cari cara lain yang akan mereka lakukan selanjutnya lah gitu. Dan setelah dipikirkan berkali-kali Wak, akhirnya Raja pun mendapatkan ide baru, yaitu dia akan mengurung Yisun di dalam kotak beras. Cara kedua. Nah, kotak penyimpanan beras yang umum digunakan pada masa itu Wak, memang terbuat dari kayu gitu dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Tapi kotak itu tuh muat kalau misalnya dimasukin satu orang, cuman posisinya nggak mungkin berdiri atau juga rebahan, tidak.
cuman bisa duduk, baru bisa muat tuh. Nah, rencananya Wak di sini Yison ini akan dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan beras itu pada tanggal 4 Juli 1762. Itu cara eksekusinya. Dan eksekusi ini akan dilakukan di salah satu kuil yang ada di sana, Wak. Nah, pada saat Yison mendengar rencana ini kalau dia akan dimasukkan ke dalam kotak beras ini, Wak, dia hanya bisa pasrah aja. Bahkan ketika hari yang ditentukan itu tiba, tanggal 4 Juli ini tiba, Wak, Yison datang ke kuil tanpa perasaan marah, tanpa perasaan cemas, tanpa perasaan takut, tanpa perasaan meminta maaf lagi, enggak. Dia udah pasrah. Pada hari itu Yison bilang lah ke Hyugyong istrinya, aduh bagian sini sedih lah, tolong ambilkan jubah sama topi musim dingin milik Hisan anakku. Aku ingin mengenakannya di dalam perjalananku menuju ke kuil, kata dia gitu. Hyugyong pun lalu mengambil jubah milik Hisan untuk dipakai sama Yison kan. Tapi untuk topinya memang nggak dibawa sama Hyugyong, Wak. Ukuran kepala mereka kan beda. Yison ini lebih besar lagi kan dibanding Hisan kan. Pasti ini topinya nggak muat. Jadi lebih baik kamu pakai topi kamu aja, jangan topi Hisan, kata istrinya. Nah, pada saat itu Yison walaupun nggak dipakai, cuman tetap dipegang tuh, Wak, topinya Hisan kan. Tiba-tiba di situ Yison sedih. Dia bilang ke Hyugyong kayak gini, kamu akan hidup lama dengan anak kita, sementara aku akan mati hari ini. Kamu nggak mau aku pakai topi anak kita karena setelah aku pakai topi ini akan membawa petaka untuk anak kita kan, kata begitu. Nah, dengar hal itu, Wak, perasaan Hyugyong ini pun langsung hancur. Saking sedihnya, Wak, sampai-sampai Hyugyong itu nggak sanggup loh, tidak tega mengantarkan suaminya ini Yison ini pergi ke kuil. Nggak tega, dia di rumah aja. Udah akhirnya Yison berangkat sendiri itu, Wak. Berangkat dia menuju ke kuil. Nah, beberapa waktu kemudian Hyugyong pun meminta salah satu pelayan istana untuk datang ke kuil buat ngecek nih kondisi suaminya lagi ngapain gitu kan, udah mulai atau belum apa segala macam buat ngecek. Soalnya kan Hyugyong nggak datang ke sana kan, Wak. Lalu pada saat pelayannya itu kembali dan menemuinya, si pelayan itu bilang, yang mulia, pangeran sudah mencopot jubahnya dan dia sedang bersujud di tanah. Waduh, ngari itu, Wak, Hyugyong langsung nangis sesungguhkan kan, Wak. Dia tahu betul kalau jubahnya sudah dicopot, berarti bentar lagi suaminya Yison ini akan segera dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan beras. Yison pun semakin dekat lagi dengan ajalnya kan. Nah, itu di Hyugyong. Di sisi lain, apa kabar Yison? Setelah Yison itu dimasukkan ke dalam kotak beras, Wak, kotak itu pun langsung ditutup rumput dan diikat sama tali. Dari dalam terdengar Yison berteriak manggil-manggil bapaknya, ayah, aku tidak melakukan kesalahan apapun, tolong ampuni aku akan melakukan apapun yang ayah mau, aku akan berubah, aku akan tunduk pada perintah ayah, tolong ayah, tolong jangan lakukan ini sama aku, tolong ayah. Teriak, aduh kok sedih aku bagian sini ya. Dan teriakan Yison ini, Wak, juga bikin raja tuh hancur hati ya. Dia dengar anaknya teriak-teriak kayak gitu, hancur juga perasaan raja. Tapi meski raja ini juga bersedih, keputusannya tetap tidak berubah, Wak. Semua ini memang harus dilakukan sama raja demi menjaga keselamatan orang-orang, khususnya Yisan, sang calon penerus kerajaan di masa depan. Akhirnya selama berhari-hari Yison pun dibiarkan terkunci di dalam kotak itu, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dibiarkan di dalam sana. Dan memasuki hari ke-8 pada tanggal 12 Juli 1762, Wak, orang-orang sudah tidak lagi mendengar suara teriakan Yison dari dalam kotak itu. Dan setelah kotaknya dibuka, betul di hari ke-8 itu Yison pun meninggal dunia karena kelaparan dan kehausan. Jasadnya pun langsung dikeluarkan dari kotak untuk dimakamkan. Dan sejak kematiannya, Wak, raja pun memberinya gelar Sado, yang berarti memikirkan dengan sangat sedih. Jadi nama Sado itu memang baru muncul setelah Yison ini meninggal, Wak. Dikasih nama Pangeran Sado. Sedih ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Pangeran Yison atau Pangeran Sado yang hidupnya berakhir tragis di kotak penyimpanan beras. Dan FYI, Wak, kisah tentang Pangeran Sado ini diambil dari sebuah memoir yang ditulis oleh Hyugyong istrinya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kisah yang lebih detailnya lagi, kalian bisa langsung browsir, memoirnya ada kok di internet, tapi memang panjang kali, lebih dari 300 halaman waktu itu kami baca. Dan udah diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi kalian lebih mudah lagi untuk mentranslatekannya. Dan katanya, Wak,
Wak Hyo-kyung ini memang sengaja menulis memoir itu supaya bisa dibaca oleh para keturunannya, termasuk Isan, yang kemudian juga diangkat menjadi raja dinasti Joseon pada tahun 1776. Nah, setelah diangkat jadi raja, Isan lalu dipanggil dengan Raja Jongjo. Kakeknya Raja Yongjo, bapaknya ke-skip, baru dia Raja Jongjo. Dan seperti sudah disebutkan di awal tadi, Wak, kisah ini atau kisah Pangeran Sado ini memang menuai banyak sekali pro kontra. Ada yang menganggapnya jahat karena dia sudah banyak membunuh orang, dan ada juga yang menganggapnya korban. Nah, kalau menurut kalian, Wak, Pangeran Sado ini lebih ke orang jahat atau korban? Di satu sisi, aksi kriminal yang dia lakukan yang memang sangat-sangat menyeramkan. Oh, senggol bacok, dikit-dikit salah langsung tebas kok. Tapi di sisi lain, dia melakukan itu tanpa sadar karena kondisi mentalnya yang tidak sehat. Kalau saja sejak kecil Pangeran Sado ini tumbuh dengan penuh cinta dari orang tuanya, khususnya dari bapak ya, mungkin dia nggak akan jadi seperti itu juga ya kan, Wak? Nah, kalau menurut kalian gimana, Wak? Jangan lupa tulis semua pendapat kalian di kolom komentar bawah, Wak, ya. Dan by the way juga kisah ini sudah diangkat di beberapa film. Kalian bisa tonton aja di YouTube. Kalian tengok cuplikannya itu kayak sedih kali waktu dia dimasukin ke dalam kotak beras tuh. Waktu anaknya masih kecil tuh juga mohon-mohon sama raja, tolong ampuni bapak aku, tolong ampuni bapak aku. Enggak, tetap biar dia mati di dalam situ. Itu kasihan, sedih. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.